Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kalian bisa belajar dengan baik dan efisien. Amin. Hari ini, hari pertama kalian belajar bahasa Indonesia di kelas 8. Karena keadaan dan situasi pandemi ini, maka mengharuskan kalian belajar di rumah dan bertatap muka via daring. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Sebelum mulai pembahasan materi, baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kalian bisa dengan mudah memahami materi yang diterangkan oleh guru. Pastinya kalian sudah berdoa kan? Kalau sudah, oke. Ibu akan menampilkan sebuah slide pembahasan materi hari ini ya. Dan kalian simak dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp group. Tetapi setelah penayangan video ini ya. Oke, Ibu akan menampilkan slide sambil menunggu. Coba kalian buka buku paket bahasa Indonesianya ya, buku siswanya, coba diperhatikan sambil dijelaskan, kalian juga sambil lihat bukunya. Kira-kira materinya sesuai tidak sih? Nah, coba kalian lihat. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Nah, pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang perkenalan materi Bahasa Indonesia kelas 8. Materi di kelas 8 ini yang akan dibahas adalah materi di semester 1 atau ganjil. Jadi nanti selama semester 1 ini apa saja sih materinya? Ada berapa sih babnya? Coba kita lihat ya. Bab pertama ada teks berita. Bab kedua ada iklan, slogan, dan poster. Bab ketiga teks eksposisi. Dan bab keempat puisi. Coba ya, kalian ingat-ingat. Kalau perlu dicatat atau kamu tandai buku paket bahasa Indonesianya, dilihat. Bab 1 itu teks berita. Bab 2 iklan, slogan, dan poster. Bab ketiga teks eksposisi. Dan bab keempat puisi. Oke, sudah. Selanjutnya, dari semua bab ini, yang kita pelajari keseluruhannya adalah pertama, memahami teks dengan mencari informasinya. Kedua, menyimpulkan isi teks. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks. Dan yang keempat, menyusun teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi, dari keempat materi ini, pastinya kalian akan mempelajari ini ya, memahami teks dan mencari informasinya, menyimpulkan isi teks, mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks, sampai dengan menyusun teks ya. Oke, selanjutnya bab 1. Ya, kita langsung bahas. Bab 1 itu adalah teks berita. Mungkin kata berita tidak asing buat kalian ya. Setiap hari kamu selalu mendengarkan berita. Baik itu berita secara langsung maupun berita secara tidak langsung. Maksudnya misalkan kabar berita yang kamu dengar langsung dari orang lain atau kamu dengar dari media-media elektronik lainnya ya. Langsung saja. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini maksudnya ada tujuan pembelajaran ya, di mana harapan ibu kalian adalah pertama, dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita.
Yang kedua, kalian dapat menentukan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Jadi dua ini IPK untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, kalian dapat menentukan unsur-unsur teks berita, baik dibaca maupun didengar. Selanjutnya, langsung pembahasan materinya. A. Menentukan unsur-unsur berita. Dari materi pertama ini, ada submaterinya, yaitu tentang pengertian berita, syarat sebuah berita, fungsi dan tujuan berita, dan unsur-unsur berita. Jadi keempat materi ini yang akan Ibu bahas hari ini. Yang pertama, pengertian berita. Coba kalian pikirkan, apa itu berita? Kira-kira sesuai dengan apa yang ada di sini atau tidak? Penjelasannya. Ya, apa sih itu berita? Berita itu setahu kita itu artinya adalah informasi. Ya, informasi disampaikan. Apakah benar? Coba kita lihat. Berita adalah sebuah informasi tentang peristiwa atau kejadian yang bersifat fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik media cetak, media elektronik maupun media internet atau cyber. Ya, jadi intinya berita itu adalah sebuah informasi ya atau peristiwa yang terjadi yang disampaikan melalui media, baik itu media cetak, media elektronik ataupun media internet. Pasti kalian tahu kan apa itu media cetak, apa itu media elektronik, dan maupun media internet ya. Kalian bisa cari tahu di buku kalian, coba di situ ada atau tidak. Kalau tidak ada, coba kalian lihat lagi di sumber lain ya. Bisa di internet kamu lihat atau boleh kamu tanyakan langsung sama ibu, tapi nanti ya setelah sesi video ini selesai. Selanjutnya, syarat sebuah berita. Dalam membuat berita pun ada syaratnya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai berita. Apa aja itu syarat berita? Pertama, berita itu harus berdasarkan fakta. Informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan cerita fiktif. Jadi kalau kamu ingin membuat berita itu harus fakta. Apa arti fakta? Fakta itu artinya sama dengan nyata, benar-benar terjadi. Jadi apa yang terjadi itu adalah berita benar-benar nyata, bukan berita-berita yang hoax ya. Kalau yang hoax itu yang akan menimbulkan fitnah. Jadi tidak boleh ya, akan menimbulkan ada perdebatan sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Jadi kalau membuat berita itu jangan yang fiktif. Apa arti fiktif? Fiktif itu kebalikan dari fakta ya, yang artinya tidak nyata. Jadi kalau ingin membuat berita, syarat pertama adalah harus fakta. Yang kedua adalah aktual. Informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Hal ini dapat dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan, tidak berbeda terlalu jauh. Jadi maksud aktual ini adalah syarat berita itu harus terbaru, harus terkini, atau yang masih panas ya dibicarakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu lebih senang, lebih mencari informasi yang terkini, yang terbaru, bukan berita-berita yang sudah lalu ya. Jadi syarat yang kedua adalah aktual. Lalu yang ketiga adalah berimbang. Informasi yang disampaikan tidak hanya harus fakta, namun harus berimbang. Maksudnya, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Jadi kalau kamu ingin membuat berita itu tidak boleh memihak salah satu, harus berimbang ya. Jadi harus netral. Biasanya kalau yang berita isinya memihak itu kalau lagi masa-masa kampanye, pemilihan, biasa ada media-media yang curang ya.
yang satu membaguskan calon yang satu lagi media membaguskan yang pilihan yang kedua. Nah, itu tidak boleh. Semuanya harus netral karena semuanya untuk kepentingan masyarakat, tidak boleh memihak ya, apalagi untuk memojokkan seseorang ya. Selanjutnya, syarat terakhir adalah lengkap. Artinya, setiap informasi dalam berita harus disajikan secara lengkap. Tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan. Ingat, kalau ingin membuat berita itu harus lengkap, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, nanti masyarakat akan bingung. Yang ujung-ujungnya akan adanya kesalahpahaman. Kalau sudah salah paham, maka akibatnya adalah kerusuhan. Itu tidak boleh. Jadi, dalam menyampaikan berita itu atau dalam membuat berita itu harus lengkap ya, dari awal sampai akhir. Jangan setengah-setengah ya, ataupun dikurangi. Oke. Di sini adalah syarat-syarat berita. Selanjutnya, fungsi dan tujuan berita. Pertama, untuk menyampaikan informasi. Pasti ya, karena berita itu berisi informasi. Ya, jadi tujuan utama adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua adalah membantu masyarakat untuk bersifat terbuka. Maksudnya, dengan adanya berita-berita membuat masyarakat itu terbuka pikirannya, bisa lebih kritis ya apa yang terjadi pada berita hari itu atau hari ini ya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pada publik. Contohnya, sekarang ini lagi masa pandemi ya, setiap hari pemerintah selalu memberikan informasi tentang jumlah pasien COVID semakin menambah. Nah, itu meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat agar kita selalu waspada, harus menjaga diri agar tidak terkena COVID. Yang utamanya kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, dan membentuk opini publik. Opini publik ini pendapat ya, di mana pendapat kita itu harus yang bersifat membangun agar berita itu bisa lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya, di sini ada what, ada well, ada when, who, why, dan how. Kira-kira keenam ini apa sih? Coba diperhatikan. What, apa yang diberitakan. Where, di mana tempat kejadian diberitakan. When, kapan waktu kejadian terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam berita. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan how, bagaimana proses atau kronologi terjadinya peristiwa. Mungkin kalian pernah lihat atau pernah baca di buku pelajaran di kelas 7 atau di kelas SD. Kira-kira ini apa namanya? Coba kita jawab. Ini adalah unsur-unsur dalam berita. Nah, ini penting nih, karena ini yang menjadi IPK kalian, ya penting. Jadi unsur-unsur berita ini ada 6, ya. What, apa yang diberitakan? Contohnya, misalkan berita terkini tentang banjir di Sulawesi Selatan. Misalkan judulnya ya, what, apa yang diberitakan? Banjir dan longsor di Sulawesi Selatan. Where, di mana tempat kejadiannya? Di Masamba, ya, Masamba, Sulawesi Selatan. Bisa ya. Kemudian when, kapan waktu kejadiannya? Misalkan Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 9 malam. Nah, itu menunjukkan waktu. Who, siapa yang terlibat dalam berita? Masyarakat setempat, masyarakat Masamba ya. Dan why, mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, kenapa bisa banjir, kenapa bisa longsor? Karena adanya sungai yang meluap sehingga tidak bisa menampung ya, hutan-hutan di sana tidak mampu menampung air yang volumenya terlalu banyak ya, sehingga menyebabkan banjir.
Dan bagaimana proses kronologinya? Ya, bagaimana prosesnya? Misalnya, karena kerusakan hutan terjadi saat itu malam hari hujan sangat deras, ya, sehingga hutan tidak bisa menampung air, menyebabkan banjir dan disertai longsor. Itu bisa ya, pokoknya prosesnya kronologi dari awal sampai akhir bisa dijelaskan dalam how, ya. Jadi itu yang namanya unsur-unsur berita, ya. Unsur-unsur tersebut biasa disebut dengan rumus 5W plus 1H, ya. Kalau kamu lagi dikasih soal, kalau kamu lupa kira-kira apa unsur berita, ingat aja rumusnya 5W plus 1H. Oke? Unsur-unsur berita dapat disingkat dengan adik simba. Apa itu adik simba? A, apa? B, di mana? A, kapan? C, siapa? M, mengapa? Dan B, bagaimana? Nah, ini juga singkatannya yang mudah dipahami. Adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Dari materi pertama, pengertian berita. Kedua, tujuan dan fungsi berita. Dan ketiga, ada yang namanya syarat-syarat berita sampai dengan unsur-unsur berita. Ya, kalau kalian sudah paham materi hari ini, oke, dilihat di sini ada tugas individu. Di sini ada ketentuannya ya. Yang pertama, bacalah teks berita di slide berikut dengan cermat. Nanti Ibu tampilkan slide, kamu baca teks beritanya, ya. Kemudian tulislah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks berita yang disajikan. Nanti kamu lihat pertanyaan-pertanyaannya dan kamu tulis, ya. Kemudian kerjakan di buku catatan pelajaran bahasa Indonesia dengan rapi dan sertakan nama dan kelasnya. Jadi nanti kamu tulis soal-soalnya beserta jawabannya di buku tulis, ya. Harus di buku pelajaran bahasa Indonesia dan sertakan nama dan kelasnya. Kemudian setelah selesai dikerjakan, foto hasil kerjaan lalu kirim via aplikasi Google Form, ya. Nanti Ibu share link Google Form-nya ya di grup WA ya. Selanjutnya, batas pengumpulan tugas sampai jam pelajaran bahasa Indonesia berakhir. Nanti pas jam hari terakhir ini kalian harus sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, selanjutnya ini teks satunya ya. Jadi kamu baca teks beritanya. Soleman Ngongo, penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Kamu baca ya lanjutannya. Ya, jadi teksnya ada 2 lembar ya. Dalam satu teks ada 2 lembar. Selanjutnya di sini ada pertanyaannya. Kamu bisa tulis di buku ya. 1. Peristiwa apa yang diberitakan dari teks tersebut? Kedua, menurutmu apakah peristiwa tersebut menarik untuk diberitakan? Kalau menurut kamu menarik, jelaskan. Kalau tidak menarik, ya jelaskan juga ya alasannya. Kemudian yang ketiga, siapakah orang atau tokoh yang diberitakan? Yang keempat, di mana peristiwa tersebut terjadi? Kelima, kapankah peristiwa itu terjadi? 6. Mengapa sang tokoh mendapatkan penghargaan? 7. Bagaimana kisah suka dan duka sang tokoh sampai mendapatkan penghargaan? Dan yang ke-8, hikmah apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut? Jadi yang kamu tulis di buku tulis adalah pertanyaan ini saja ya, yang 8 pertanyaan. Ditulis soalnya dan langsung dijawab pertanyaannya di buku tulis ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai nanti di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke. Sampai di sini penjelasan materi bab satunya ya, khususnya KD 3.1 dan IPK-nya 3.1.1, 3.1.2. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas dijelaskan, kamu bisa tanyakan via WhatsApp group
Ya, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.